Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini kesedihan terdalamnya. Kira-kira siapa yang bersedih saat ini ya? Ini saya merasakan energi kesedihan-kesedihan malam ini ya. Entah di dirimu atau di diri pasanganmu ya. Nanti kita lihat bagaimana energinya nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Di mana ada kesedihan ya malam ini, ataupun ya dalam hatimu yang merasa tidak nyaman ya, entah di dirimu, entah di diri pasanganmu, ataupun orang yang terkoneksi denganmu. Bagaimana kira-kira situasi dan kondisinya? Kita lihat. Taurus, 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 Taurus. Oke. 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 Ini kok langsung saya kayak rasa berat ya. Aduh, Taurus ya, saya lihat di sini ada penyesalan terdalam, entah dari dirimu, entah dari dia ya. Yang mana mungkin saya lihat di sini egonya sangat tinggi, ataupun mungkin egomu yang sangat tinggi, yang mana akhirnya cinta kandas, yang membuat hidupmu merana, ataupun ya setidaknya sendiri, diam, sepi, nggak, bingung mau bikin apa, ya kepasrahan aja saya lihat. Walaupun mungkin saya lihat di sini kamu sudah oke, saya move on ya, tetapi hatimu selalu terguncang, selalu ada kesepian dalam jiwa, bingung mau menentukan pilihan, bingung harus bagaimana. Ya, dimana kadang kamu mengejarnya, tetapi dia malah berlari. Dimana kamu tidak mengejarnya pun, dia terlintas selalu ada dalam dirimu, dalam bayangmu, dalam jiwamu, yang membuat hidup kalian agak sedikit stuck ya, membuat hidup kalian sedikit agak ya down, dan akhirnya menyerahkan sepenuhnya ke tangan semesta, tangan Tuhan, yang mana ya menanti aja apa yang terbaik menurut semesta, itu yang kamu ikuti saat ini tanpa ada mau mengikuti yang lainnya. Saya lihat di sini kamu nggak terlalu ini ya berat sih, tapi saya lihat di sini kamu lebih spiritual ya. Tidak seperti zodiak yang lain yang agak sedikit down, jatuh tertimpa tangga. Kalau kamu nih jatuh langsung ya udah naik lagi ya, nggak pakai tangga. Maksudnya jatuh nggak ada timpa tangga, ya tangganya jatuh juga tapi jatuhnya di tempat lain, bukan di kamu. Kenapa? Karena kamu ya berserah kan. Tidak seperti macam Sagittarius tadi saya readingkan ya, sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak lagi ya. Wah, kasihan sekali itu Sagittarius ya. Kamu ini orangnya kuat, lebih kuat dari Sagittarius ya. Ya walaupun mungkin kondisinya kamu berat sebenarnya, makanya tadi saya bilang energi kamu tuh berat, tetapi kamu lebih cepat move on dibandingkan bintang yang lain. Sehingga ya saya lihat di sini ada kekuatan ya, maksudnya spirit juga untuk diriku ya. Kalau orang yang sudah loyo itu kan kayak ngantuk ya. Ya kamu nih berat, tapi saya rasa semangat untuk tetap membacakan reading, dikarenakan energi kamu atau energi pasanganmu ya, yang mana ya kamu bersedih, oke bersedih, tetapi tetap masih
bisa move on ya, cepat move onnya. Walaupun mungkin kondisinya saat ini saya lihat ada beberapa dari kalian yang mulai mencari pasangan baru ya, atau penggantinya, tetapi ya belum serak aja ya, ataupun mungkin dirinya mencari penggantimu belum serak aja juga ya, karena ya walaupun mungkin kondisinya ya dia sudah bersamanya gitu, tetapi hatinya selalu ada untukmu. Kamu masih memikirkan orang masa lalumu, yang mana akhirnya ya bingung juga ya, kok kenapa ya saya masih terkoneksi dengan dia, padahal dia sudah mempunyai pasangan, saya pun juga sudah mempunyai pasangan, kenapa ya saya masih bersedih memikirkannya. Ada penyesalan juga di sini ya, yang mana kenapa ya dengan ego saya dulu saya nggak bisa menjaganya, kenapa ya dengan ego kami masing-masing terlalu begitu ya, terlalu ya membuat hidup kita jadi down ya, tidak ada toleransi mungkin, karena saya lihat sini ada perbedaan baik agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, restu orang tua, keuangan, gengsi dan macam-macam, dan akhirnya menyesal. Di sini saya lihat cuma energi penyesalan ya. Kalau saya lihat di energi zodiak lainnya kan ada karmik ya. Jadi ada penyesalan, itu yang tadi saya bilang, sudah jatuh tertimpa tangga diinjak-injak. Jadi dia sudah down, dia sudah menyesal, tapi malah dia berhubungan dengan karmik yang bisa membuatnya menderita lagi. Nah itu. Kalau kamu saya lihat tidak ya. Kamu di sini cuma penyesalan saja. Yang mana mungkin kamu sekarang terkoneksi dengan soulmate-mu, tetapi ya artinya kamu berpikir positif saja. Oke. Saya terkoneksi dengan soulmate ya, saya sudah mendapatkan orang yang lebih baik, ya sudah, saya berpikir waras saja, nggak usah terlalu berpikir dalam hati, tetapi saya tetap harus berpikir untuk diriku, yang mana diriku saat ini harus bisa lebih move on, lebih enjoy, menata hidup yang lebih baik. Kalaupun seandainya kamu terkoneksi dengan karmik pun ya, saya lihat di sini ya sudah, kamu udah oke, saya membayar karmaku, ya udah, nggak apa-apa. Inilah apa yang saya lakukan di masa lalu, ya ini yang saya tuai. Jadi kamu selalu berpikir positif, karena kamu tahu bahwa apa yang terjadi semua itu adalah baik, ataupun dia juga ya. Sehingga saya lihat di sini walaupun mungkin kondisinya kamu sedih ya, sangat sedih, kehilangan, ataupun mungkin ada ya penyesalan, tetapi penyesalannya ya 50% aja. Artinya pada saat kamu lagi sedih ya sedih sekali, tetapi besoknya udah kamu cepat move on gitu. Tidak bersedih tidak bersedih kepanjangan ya, sedih berkepanjangan gitu ya. Dan ya sama pun dengan dia, saya lihat di sini sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling dewasa. Mungkin karena kamu sudah ditempa ya, artinya udah, aduh saya udah ikhlas deh, udah capek, ya udah, pokoknya kalau semesta mau cara hidup saya kayak gini, ya sudah, saya ikut semesta aja, caranya kayak gini ya gini aja gitu, gak usah terlalu mau menye-menye terlalu banyak gitu. Mengeluarkan air mata yang nggak perlu gitu ya. Kesedihan yang terdalam, ujung-ujungnya siapa yang bisa membantu saya kalau bukan diri saya sendiri ya. Nah itu bagusnya di situ, kamu berpikiran positif ya. Saya lihat juga di sini mental kamu bagus ya, dirinya pun sama. Orang mau bicara ini itu, saya lihat kamu nggak terlalu fokus ya. Ya udah, kalau bicara aja, bukan kamu nggak tahu kok yang sebenarnya terjadi ya. Kalau kamu pun mau menjudge saya ya terserah, itu hakmu. Manusia kan mempunyai kebebasan dalam berucap, bertindak, ya, beropini. Ya terserah. Selama saya tidak tidak dirugikan ya nggak apa-apa. Nggak mau ambil pusing, ya saya lihatnya ya. Walaupun mungkin sedih ya, tapi mental kamu nih kuat nih, bagus nih. Ataupun dia seakan-akan oke, saya nggak bisa hidup tanpamu, tetapi saya juga harus bisa melanjutkan hidupku. Masa saya mau menunggu dirimu terus ya, artinya kamu logikanya juga main, perasaannya main, logikanya juga main. Jadi sehingga semesta ya memberikan yang terbaik untuk dirimu. Ada, saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan soulmate yang mana bisa membuatmu lebih happy, lebih enjoy dibandingkan dengan twin flame yang banyak perkara, stres ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak 100% memberikan energimu atau semuanya ke soulmate ya, karena masih terbagi dengan twin flame ya, tetapi saya lihat di sini kamu lebih bersyukur, banyak energi kesyukuran, dirinya pun sama ya. Sehingga ya walaupun bersedih ya bersedih aja, tetapi tidak dampaknya ke orang lain ya. Walaupun mungkin kondisinya di sini kalau ada seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame ya, kesedihannya sangat mendalam, walaupun mungkin dia sudah mempunyai penggantimu, tetapi ya dia tahu bahwa oke, saya punya jalan hidup masing-masing, kamu pun sama ya. Saya mau lari kemanapun tetap ada dirimu, ya sudah, saya ikhlas aja ya. Walaupun mungkin sedihnya tak tertahankan, tak terbendung,
rasa rindunya kepadamu. Malah saya lihat di sini ada yang mau datang kepadamu tapi kamu memblok ya. Entah dia memblok atau kamu yang memblok ya. Kamu bisa menyesuaikan karena energinya terbolak-terbalik, karena seakan-akan mungkin kalau seandainya kamu yang memblok, kamu berpikir bahwa ngapain kamu datang lagi ke saya? Saya sudah move on. Kamu datang hanya untuk membuat luka, membuka lembaran lama lagi. Kita sudah mau membuka lembaran baru, kamu buka lembaran lama. Ya. Itu kenapa? Kamu datang-datang dalam hidup saya. Itu bukan dia yang datang, jiwanya yang memanggil dirimu, atau dia jiwamu yang memanggil dirinya. Kalau kita bicara twin flame ya, sehingga dia nggak bisa menahan rasa rindu yang sangat berat. Jadi kalau orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, yang mungkin kondisinya ya, mungkin sekarang kamu berpikir bahwa saya kan sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan, terus kenapa harus mau datang, bikin masalah aja ya. Itu pilihan lagi ya. Itu harus ya kita juga harus bisa mengerti akan perasaan dari orang lain, bukan hanya perasaan kita dan jiwa kita, tetapi lihat dari perasaan juga orang lain. Kalau memang tidak pantas ya jangan, tetap harus tegas pada diri sendiri. Karena apa? Semua itu pilihan. Apa yang terjadi dalam dirimu itu adalah pilihanmu ya. Kedewasaan itu yang harus dijunjung tinggi, karena kalau kita terlalu ego ya, jangan sampai ego kita yang akan menghancurkan kita. Syukur-syukur kalau ego kita membawa kebahagiaan, tapi kalau ego kita membawa kehancuran buat kita, ya itu karena dirimu tidak tegas pada dirimu sendiri. Ataupun kamu tidak, ibaratnya kamu mempersilahkan, karena ketidaktegasan kamu itu kamu mempersilahkan orang-orang itu datang untuk menghancurkanmu. Ya, karena kesedihan ini kan ibaratkan gini, kalau kita sedih ya, kita di vibrasi bawah, berarti ibaratkan kita kan mengundang orang-orang yang datang untuk membuat kesedihan, orang cibir kita. Cibir itu kan cerita kita, kan kita sedih lagi. Ya, ataupun mungkin kemalangan apa ya. Kenapa? Karena diri kita yang memanggil. Makanya selama kamu ada di vibrasi atas, ke energi kebahagiaan, jangan kaget kalau kamu dapat rezeki tak terduga ya, hubungan juga bagus, kesehatan juga bagus. Kenapa? Karena kamu memancing energi-energi positif. Nah sama, energi kesedihan ini kamu memancing dia datang kepadamu. Aduh saya rindu dia Kak Ica, saya rindu dia. Oke, rindu gak apa-apa. Siapa yang bisa menahan rasa rindu? Tetapi yang berlebihan itu jangan ya. Jadi kalau kamu merindukan dia, banyak doa. Kalau dia masih single, kamu single, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu rindu baru dia sudah mempunyai pasangan, ataupun kamu sudah mempunyai pasangan, ya banyak doa. Jangan kamu saya rindu dia, saya mau ke dia. Wah, itu sama saja kamu menyakiti dirimu dan menyakiti orang lain. Ataupun ya 3 orang itu, atau malah 4 orang, pasangannya, dirimu dan dirinya, menyakiti semua. Karena apa? Ego. Karena saya lihat di sini ada yang sudah berpasangan ya. Kalaupun seandainya kamu tidak berpasangan, dia nggak berpasangan, ya nggak jadi masalah. Kamu mau bagaimanapun terserah, itu pilihanmu. Tetapi pada saat kita sudah mempunyai pasangan dan kita merasa rindu sama orang masa lalu kita atau dirinya yang sudah mempunyai pasangan, ya mau tidak mau kamu yang harus bisa mengontrol emosimu, mengontrol egomu. Kenapa? Karena kamu yang rindu kan. Ataupun kalau seandainya dia yang rindu, ya kamu yang juga harus bisa mengontrol dirinya. Jangan sampai karena keegoisan kalian berdua akhirnya ada yang tersakiti. Ujung-ujungnya kamu kan juga nanti tersakiti juga. Ataupun mungkin kalau dibilang bicara karma, ya kamu mungkin tersakiti di orang lain. Ataupun mungkin kalau kondisinya saya sekarang lagi sedih dengan pasangan saya Kak Ica, bukan orang lain. Dia tidak membuat saya nyaman, dia malah pergi dengan yang lainnya. Sudah, biarin aja. Kalau dia milikmu, dia akan kembali. Kalau dia bukan milikmu, ya sudah, berjuru sampai di situ aja, kamu gak ada penyesalan. Walaupun mungkin kondisinya nanti kamu berpisah. Makanya saya bilang sama klien saya semuanya, kita hidup di dunia ini kan kita gak tahu misteri ilahi ya. Jadi ya buatlah yang terbaik untuk dirimu dan di orang lain, supaya apa? Kamu menuai karma baik. Suatu saat nanti kalian berjodoh ya, seandainya berjodoh berarti kamu mendapatkan yang terbaik. Tetapi seandainya kamu jodohnya cukup sampai di sini, setidaknya kamu tidak mempunyai penyesalan. Yang parahnya jodoh udah habis ya, menyesal. Nah biasanya kan gitu. Makanya kita nggak tahu jodoh kita kapan ya. Entah jodoh kita berpisah, jodoh kita putus gitu ya, atau jodoh kita cerai, atau jodoh kita mati. Nah itu aja kita nggak tahu. Jodoh ini kan ibaratkan sama seperti kita pacaran ya. Pacaran kan bisa putus nyambung, mungkin 2-3 bulan, ya itu jodoh kamu 2-3 bulan itu aja. Tapi ingat, 2-3 bulan itu kamu harus bisa memberikan yang terbaik. Pada saat jodohmu habis di 3 bulan itu, ya sudah, kamu gak ada penyesalan. Dia yang menyesal ya terserah. Intinya kan gitu. Jangan malah kamu yang menyesal, kamu menuai karma buruk di masa depan. Ataupun mungkin pasanganmu saat ini dia berselingkuh, ya sudah, gak apa-apa, gak usah menangis.
Kita harus bisa perbaiki diri. Oh ternyata dia selingkuh karena ini, jangan menyalahkan dia. Nggak usah, kita itu kalau pendewasaan diri ya, nggak usah terlalu menyalahkan siapapun. Tidak usah juga menyalahkan diri kita sendiri. Tapi kita belajar dari kesalahan dirinya dan kesalahan kita untuk bisa introspeksi supaya hidup kita ke depan lebih baik. Bukan saling menyalahkan, mencari pembelaan, ya, cerita sana cerita sini, nggak usah. Waktu yang akan menjawab semuanya, siapa yang benar dan siapa yang salah, itu waktu. Ya, jadi nggak usah terlalu mempusingkan orang ini baik, orang ini telah membuat saya buruk. Dia punya karma masing-masing. Kamu pun juga sama. Jadi kalau kamu sekarang bersedih ya sudah sedih aja. Besok harus move on lagi. Kalau sedih sudah sampai seminggu sedih terus, wah repot itu ya. Itu kayaknya harus bisa terapi. Kalau kita dalam kesedihan yang terdalam, baru berlarut-larut, itu nggak baik secara fisik dan mental. Ya, karena keberhasilanmu, kebahagiaanmu yang tentukan bukan coaching, bukan saya, bukan siapapun. Ya, dirimu sendiri. Walaupun mungkin mentor sudah kasih bicara, kasih penguatan ya, ataupun mungkin kondisinya kamu pergi ke rumah tempat ibadah ya, kamu diberikan penguatan kepada ustadz, ustazah ya, pendeta ataupun biksu ataupun apapun ya, orang-orang yang bisa membuat penguatan buatmu, tetapi dirimu sendiri yang harus bisa bangkit. Tetapi memang saya lihat di sini Taurus lebih up ya, lebih happy, lebih enjoy, energi kesyukuran kamu juga bagus. Ya, itu yang cuman saya bilang aja ya, pesan semesta. Kita nggak tahu jodoh kita bagaimana ya. Jodoh ini bukan hanya ke pasangan ya. Jodoh ini mungkin ke orang tua, adik, saudara. Jodoh juga bukan hanya hari ini kita putus ya. Mungkin dia pergi ke tempat yang jauh bekerja ya. Contoh adik kita ya, sayangi. Jadi sekarang itu sayangi orang-orang ya yang ada di sekelilingmu saat ini, entah sahabat, keluarga, siapapun yang ada padamu yang masih berjodoh bersamamu, bukan hanya sekedar pasangan. Supaya pada saat kamu sudah tidak bersamanya lagi, ya sudah. Ibaratkan beban kamu tuh hilang untuk bisa membuat mereka bahagia. Ya kalaupun mereka bahagia bersamamu, syukur, tidak juga ya nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa ya mengukur tolak ukur kebahagiaan orang dari diri kita. Karena kadang-kadang kita biasa merasa bahwa saya menjaganya, saya membuatnya bahagia, tetapi ternyata dia merasa overprotective. Kamu malah menekannya. Nah yang penting intinya dari diri kita saja. Kita sudah tahu bahwa oke, kita sayang dia, cinta dia, itu yang saya bilang ya, cinta dan sayang ataupun tangisan itu jangan yang berlebihan, harus seimbang. Ya ada yang mengejar sekali cintanya, yang nggak usah. Kalau bukan jodoh, nggak, kamu mau ngejar bagaimanapun nggak bisa. Tetapi kalau jodoh nggak dikejar pun dia datang. Ya jadi saya bilang itu yang harus seimbang. Sedih yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar saja. Jatuh cinta yang sewajarnya. Ya memberikan kasih sayang juga, kasih sayang yang sewajarnya. Karena kalau kita memberikan kasih sayang yang terlalu berlebih, kayak macam dimanjakan, ya contohnya ke anak ini contoh ya, atau ke pasangan, nanti dia rasa kita itu murahan, ataupun mungkin dia terlalu manja, akhirnya dia tidak bisa mandiri. Nah itu makanya yang sesuatu yang berlebihan itu kadang-kadang kita memang rasa cinta, tapi kalau berlebihan itu tidak baik, atau kekurangan pun tidak baik. Harus stabil, harus seimbang, seperti yin dan yang saling melengkapi. Ya, menutupi kekurangan masing-masing untuk melengkapi. Jadi bukan kamu terus yang harus membuatnya happy, kamu terus yang membuat, ya kadang-kadang ya sebatas wajarnya saja. Kadang-kadang juga kamu yang harus bisa lebih tegas untuk mereka, ya, untuk bisa membentuk karakter dia. Dan begitupun sebaliknya, kamu juga harus bisa tegas pada dirimu sendiri untuk bisa membentuk karaktermu, di mana harus bisa lebih bijaksana, lebih enjoy, lebih happy, ya. Jadi kalau seandainya kamu sedih hari ini, ataupun mungkin pasanganmu, atau kamu merasa pasanganmu terkoneksi ya dengan pasanganmu yang merasa sedih, ya sedih itu wajar ya. Ada pembelajaran yang harus diambil dari kesedihan itu, rubah untuk hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Dan untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya, di sini ada Sagittarius, Libra, Scorpio, Virgo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, dan Pisces ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, H, U, J, W, H, K, L, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up.
Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi denganmu dan kondisimu saat ini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.